Sekarang kita lanjutkan solusi numerik dari ordinary differential equation dengan menggunakan metode Euler. Tapi pada saat ini kita akan melakukan latihan exercise bagaimana menyelesaikan solusi numerik metode Euler ini dengan menggunakan spreadsheet seperti contohnya di sini kita memakai Microsoft Excel. Tapi bisa juga pakai software spreadsheet yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Ya. Jadi dari contoh soal yang ada pada video sebelumnya, kita bisa lihat bahwa jumlah manipulasi aritmatika yang terlibat dalam penyelesaian persamaan itu jumlahnya sangat besar, ya, dan uh, dan juga dia berulang, ya, metodenya berulang. Oleh karena itu, supaya bisa menjadi lebih efisien, kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung contoh yang sama seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, pada video sebelumnya kita punya persamaan first order differential equation yang diberikan pada ini, dy per dx sama dengan 2 dikali 1 tambah x dikurang y, dengan initial condition pada x sama dengan 2 dan y sama dengan 5. Jadi kita mau menyelesaikan persamaan ini. Jadi untuk itu kita buka Excel, ya. Pada kolom A1 kita tulis n. Karena pada kolom ini kita mau memasukkan nomor iterasi. Jadi n itu judulnya, terus pada kolom A2 kita masukkan 0. Ini adalah iterasi ke 0. Setelah itu kita copy, ya. Kita mau kita highlight dari sel A2 sampai sel A12, ya. Jadi dari sini kita klik kiri, terus kita tarik sampai sel A12. Setelah itu kita masuk kita pilih edit, fill, dan series, ya. Jadi setelah ini kita pilih, kita klik kanan, edit, fill, series, ya. Step value nya 1. Begitu kita klik, kita sekarang punya dari iterasi 0 sampai iterasi 10, ya. Setelah itu pada kolom B1 kita masukkan huruf X, ya. Jadi pada kolom ini kita mau mencari nilai X, kita mau memasukkan nilai X yang nanti berhubungan dengan nilai Y yang mau kita cari, ya. Kan? Nah, pada kolom B2 kita masukkan initial value dari X, yaitu pada soal kita dapat initial value dari X itu adalah 2. Nah, sekarang pada kolom F1 kita masukkan 0,2, itu adalah interval H, ya. Ini kita masukkan 0,2. Ini adalah interval H yang kita mau, ya. Jadi intervalnya, ya. Jadi X0, X1, H selisihnya, dan seterusnya. Ya. Nah, pada sel B3 kita masukkan rumus minus ini pada sel B3, ya, di bawah ini B3 kita masukkan rumus B2 ditambah, ini kita masukkan rumus sama dengan B2 ditambah F1. Tapi di sini untuk di sini kita harus tambahkan tanda dolar di sini. Artinya ini tetap dia. Jadi nanti kalau di copy ke bawah dia nggak pindah ke F2, F3. Jadi dia tetap referensinya ke F1. Jadi ini kita tambahkan 2 nilai dolar di sini, terus kita tekan enter. Oke. Ya. Nah, sekarang kita pilih sel B3, terus kita copy, ya. Bisa juga kita bikin di sini, terus kita klik di ujung ini, kita tarik sampai sini, maka nilainya akan di copy. Setelah itu pada sel C1 kita masukkan Y. Nah, di sini kita mau menghitung nilai Y, ya, pada kolom ini, ya.
Jadi pada sel 2 kita masukkan initial value dari Y. Initial value dari Y kita masukkan 5. Ya, kita enter. Nah, sebelum kita bekerja pada kolom-kolom yang lain, pada C3 dan seterusnya, kita perlu mentabulasi terlebih dahulu nilai Y prime atau Y aksen, yaitu turunan dari Y. Maka pada kolom D kita tulis Y prime. Ini adalah turunan dari Y. Ya. Oke. Jadi pada sel D2 ini berisi initial value dari Y prime. Ini adalah Y prime 0 di situ. Ya. Kita masukkan ke rumus yang kita dapat dari soal. Kita masukkan initial conditionnya X02 Y05, maka Y prime 0 nya adalah 2 dikali 1 ditambah X0 dikurang Y0, kita dapat 1. Ya. Maka pada sel D2 kita masukkan rumus ini. Ya, ini adalah sama dengan 2 dikali 1 ditambah B2, 2 dikali 1 ditambah B2 untuk kurung, ya, 2 kali 1 tambah X, 2 kali 1 tambah B2 dikurang Y, berarti ini dikurang C2 dikurang Y C2, kita enter, maka kita dapat nilainya 1. Kemudian copy rumus tersebut, ya, sampai ke D12. Ini kita klik kanan, kita tarik sampai D12. Nah, sekarang kita udah punya Y prime dari untuk semua nilai N. Ya, untuk semua nilai X kita punya Y prime-nya. Nah, sekarang kita bisa menghitung Y dengan memasukkan rumus Euler ke sel C3. Jadi rumus Euler ini kita masukkan ke sel C3, kita tulis dalam bentuk seperti ini. Y0 adalah C2 Y0. F1 itu adalah H, tapi kita bikin dolar supaya dia referensinya tetap selalu ke F1, dia nggak ke F2, F3. Dan D2 itu adalah Y aksen 0. D2 adalah Y aksen 0. Jadi kita tulis pada C3 sama dengan C2 ditambah, berarti pada C3 sama dengan C2 ditambah F1 dikali D2. F1 dikali D2. Tapi ingat di sini kita kasih, ya, F ini kita kasih tanda dolar. Kita enter. Ya. Setelah itu kita bisa copy semuanya. Kita copy ini, kita copy sampai sini. Ya. Nah, jadi ingat tadi sebelumnya ini belum berubah ya, tapi ini semua berpengaruh karena rumus ini adalah ada pengaruhnya dari sebelah kiri. Kalau tadi sebelum ini kita isi, ini semua C3 ini atau C4, C5 ini semua dianggap 0, makanya tadi seperti itu. Oke, nah kita sudah dapat solusinya. Kita sudah dapat solusi untuk setiap X di sini. Ya, untuk setiap X. Sekarang mungkin bisa kita rapikan supaya ini kelihatan lebih bagus. Kita bikin ini di tengah dengan format, ya, ini di tengah, ini juga di tengah, ini pun di tengah, di tengah, ini kita buat di kiri, di sini kita bikin H sama dengan, ini kita bikin formatnya di kanan. Nah, jadi kita punya semuanya. Dan ini kita ganti formatnya jadi format sel. Ini number, kita bikin decimal numbernya sampai 7. Ya, ini juga sama, klik kanan, format sel, number, decimalnya sampai 7. Dapat 7. Oke. Nah, sekarang ini lebih
enak dilihat ya. Jadi ini juga kita kasih supaya dia sedikit berbeda, maka ini kita bold, ini juga kita bold. Oke ya. Nah sekarang kita juga harus cek bagaimana hasilnya ya, kita plot hasilnya, apakah ada error atau tidak di sini. Jadi ini kita plot ini dengan ini ya, dari sini ya, dari sini kita select dari sini sampai sini, terus kita pilih insert, habis itu kita pilih recommended chart ya. Di sini kita pilih scatter di sini. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di sini tidak ada terjadi error, tidak ada terjadi anomali ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langkah berikutnya kita cek ya. Persamaan diferensial yang ini ternyata masih bisa kita dapatkan solusi eksaknya, yaitu kita dapat dengan persamaan ini ya. Untuk itu kita coba masukkan ke Excel. Di sini kita masukkan eksak ya, eksak. Oke, ini kita bikin di tengah supaya bagus juga. Ini kita bold, dan di sini kita bikin error. Ini adalah error dalam persen ya. Dan ini kita bold, kita taruh di tengah biar kita tidak tahu errornya seberapa. Oke. Nah untuk eksak ini berarti ini kita masukkan rumus kita terjemahkan rumus ini ke Excel. Kita dapat adalah sama dengan 2B2 2 dikali B2 ditambah eksponensial. E itu eksponensial ya, ditambah nilai eksponensial ya, dari 2 dikurang X, dari 2 eksponensial dari 2 dikurang X. Enter ya, dapat nilainya 5 eksaknya. Kemudian kita copy, kita dapat nilai ini, dan kita ganti ini formatnya biar sama dengan yang tadi, number kita bikin konsisten 7 ya, kita dapat. Nah sekarang kita coba lihat errornya. Kalau gitu kita lihat errornya. Untuk mencari error kita masukkan rumus ini, sama dengan G2 dikurang C2 dikali 100 dibagi C2. Errornya dalam persen ya. Ini adalah sama dengan G2 dikurang C2 dalam kurung ya, dalam kurung G2 dikurang C2 tutup kurung dikali 100 dibagi C2. Maka ini adalah 0%, tidak ada errornya. Di sini bisa kita lihat bahwa sekarang kita punya error 0,34%. Mungkin ini supaya lebih enak dilihat, kita ganti desimalnya jadi cuma 2 angka di belakang koma ya. Nah jadi 0,34%, 0,4% dan sebagainya. Nah sekarang coba kita plot, kita mau ngelihat bagaimana sih apakah nilai ini dengan nilai ini mendekati atau tidak. Jadi coba kita plot di sini, kita plot juga eksak ini, terus insert recommended chart, kita plot nilainya ini. Nah sekarang ini kalau kita besarkan, kita bisa lihat bahwa dua grafik yang biru dan orange ini hampir berhimpit. Jadi nilainya betul-betul dekat, errornya kecil sekali ya. Jadi errornya kecil sekali ya. Di sini kita plot, dan di sini juga kita bisa cek, semakin kecil nilai interval H semakin kecil error yang didapatkan. Coba kita cek, kalau intervalnya kita ganti jadi 0,1, perhatikan nilai error yang di kanan. Nah errornya berkurang, semakin dekat dia ya. Jadi nilai errornya semakin kecil. Jadi
Begini cara memasukkan metode Euler ke spreadsheet. Uh, uh, Kita bisa coba juga untuk kasus-kasus differential equation first order yang lain. Ya, sekian dan terima kasih.